teman-teman, sebelum kita mulai, mari sebaiknya kita membaca salat Nabi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau saya bilang apa kabar, teman-teman semua jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Saya ulang nih ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Almira Fajarina Amalia, kelas 4 BSD Islam Rohama. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mulia, Nabi yang membawa risalah kebaikan, dan merupakan Nabi yang terakhir bagi seluruh umat manusia. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibundanya bernama Aminah binti Wahab. Ayah Abdullah bekerja sebagai pedagang, seringkali keluar kota. Pada saat usia ibunda Aminah hamil 6 bulan, ayah Abdullah berdagang ke kota Syam. Sampainya di sana, ayah Abdullah sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Ayah Abdullah dimakamkan di kota Madinah di Yasrib. Mendengar berita tersebut, ibunda Aminah jadi sedih. Namun, harapan untuk membesarkan anak dalam kandungannya tidak putus. Ibunda Aminah senantiasa merawat anaknya hingga Nabi Muhammad SAW lahir. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Pada saat tahun tersebut disebut juga tahun gajah. Nama Muhammad diberikan oleh kakeknya, yaitu kakek Abdul Muthalib. Kakek Abdul Muthalib ini dia adalah seorang pemimpin penjaga Ka'bah. Teman-teman, ada yang tahu nggak artinya nama Muhammad? Kalau nggak tahu, saya kasih tahu ya. Nama Muhammad artinya adalah yang terpuji. Oh iya teman-teman, teman-teman tahu nggak sih kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut juga tahun gajah? Teman-teman mau tahu nggak ceritanya? Ya udah, kalau mau tahu duduk dulu yang rapi. Nah, begini ceritanya. Ada seorang raja dari Yaman bernama Raja Abraha. Raja Abraha. Siapa tadi teman-teman? Raja Abraha. Nah, Raja Abraha ini dia ingin menghancurkan Ka'bah. Tujuannya agar orang-orang yang di Mekah tidak beribadah di sana lagi, melainkan beribadah di tempat yang ada di kota Yaman. Raja Abraha membawa pasukannya yang sangat besar jumlahnya. Raja Abraha membawa pasukan gajah sebagai lambang kehebatan armadanya. Pasukan Raja Abraha yakin dapat menghancurkan Ka'bah. Mereka masuk ke kota Mekah dengan sombongnya. Pada saat Raja Abraha sedang beristirahat, ada sekumpulan burung di langit. Burung itu adalah burung ababil, membawa batu kecil panas dari neraka. Pasukan Raja Abraha pun hancur berantakan. Pasukan Raja Abraha kalah. Karena adanya pasukan gajah di tahun tersebut pun dinamakan tahun gajah. Tepatnya 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, tahu kan surat apa yang diturunkan setelah peristiwa ini? Ya betul, surat Al-Fil ayat 1-5.
Nah, sama-sama yuk kita baca. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Sesuai kebiasaan bangsa Arab Quraisy zaman dahulu, bayi yang baru lahir akan diasuh dan disusui oleh perempuan lain. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah sampai berusia 4 tahun. Singkat cerita, setelah berusia 4 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada Ibunda Aminah. Pada saat berusia 6 tahun, Ibunda Aminah mengajak jalan-jalan Nabi Muhammad SAW ke makam ayahnya yang berada di Madinah. Sampai di kota Abwa, Ibunda Aminah sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW pun pulang bersama sang pengasuhnya. Nabi Muhammad SAW pun diasuh oleh kakeknya karena Nabi Muhammad SAW sudah yatim piatu. Tahu nggak sih teman-teman, kalau kakeknya ini sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dia kakeknya teman-teman. Tapi sayangnya ketika berusia 8 tahun, kakek Nabi Muhammad SAW ini meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW pun sedih. Nabi Muhammad SAW pun diasuh oleh sang paman, yaitu Abu Thalib. Di bawah asuhan pamannya, Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi anak yang jujur, tabah, dan suka menolong. Ayo, angkat kaki. Angkat tangannya yang suka jujur, tabah, dan suka menolong. Kita harus jujur saat ulangan. Kita nggak boleh nyontek, nanti hasilnya buruk loh. Kita juga harus sabar saat mengantri di toilet atau di kantin. Kita nggak boleh tidak antri. Kita juga harus saling tolong menolong saat teman pinjamin pensil, pulpen, atau penghapus. Nah, kita harus bisa meladani akhlaknya, karena supaya kita bisa mencontoh akhlak-akhlak Nabi. Nah, sekian cerita dari saya. Oh ya teman-teman, masih ingat kan teman-teman masih tahu gak lagu tentang kisah sang Rasul? Kalau nggak tahu, saya kasih tahu nih. Kalau nggak tahu, ini sama-sama kita nyanyi. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Terima kasih, saya Almira Fajarina Amalia undur diri. Assalamualaikum.